Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. Halo kawan-kawan, hari ini saya akan mengadakan wawancara bersama pembina pramuka yang saya kenal. Nah, tanpa menunggu lama, langsung saja mari kita lakukan wawancara. Baiklah kawan-kawan, sekarang saya sudah bersama salah satu pembina pramuka yang saya kenal, yaitu Kakak Fajar. Halo Kak Fajar, bagaimana kabarnya? Siap, kasih alhamdulillah kabarnya baik. Oke, Kak Fajar, saya ingin melaksanakan wawancara. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan tadi. Boleh silakan. Kita sambil dengar. Siap. Oke. Baik Kak Fajar, langsung saja ke pertanyaan yang sangat umum terlebih dahulu. Boleh. Kira-kira Kak Fajar, apa sih yang mendorong Kak Fajar untuk menjadi seorang pembina dan sejak kapan Kak Fajar menjadi seorang pembina? Baik. Saya jawab ya sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya kaji. Yang mendorong saya untuk menjadi pembina adalah sukarela, ingin melihat anak-anak di sekolah itu gak aktif hanya di mata pelajaran formalnya saja, melainkan di ekstrakurikuler pramuka juga ya. Mereka anak itu bisa belajar berwawasan berliterasi lebih jauh lagi ketimbang di dalam pelajaran informal. Dan saya juga ingin menjadikan anak-anak khususnya di lingkungan saya ajar menjadi anak-anak yang terdepan, menjadi anak-anak yang hebat, yang baik, yang mandiri sesuai dengan ajaran Trisakti dan Dasar. Itu saja yang menjadikan motivasi saya kuat menjadi seorang pembina sampai saat ini. Saya membina itu sekitaran ada 10 tahun kan? Iya, 10 tahun. Ada Cukup lama juga ya. Alhamdulillah, ini cukup lama juga. Kira-kira Karena saya dari pramuka itu sejak masih agak TK. Ya sampai saat ini saya umur 24, masih muda ya. Saya berubah ya. Kira-kira Kak, selama 10 tahun menjadi seorang pembina, banyak tantangan yang muncul. Wah, jelas sangat banyak, apalagi ketika saya dilepas untuk membina mandiri sendiri, itu sangat banyak sekali tantangan-tantangan yang ada dalam lingkup pembinaan itu sendiri. Contohnya bersinggungan dengan orang tua wali, bersinggungan dengan masyarakat, serta bersinggungan dengan guru-guru yang lain. Itu banyak, apalagi kalau kita ada sesuatu hal yang kita inginkan, tidak semata-mata itu dari sekolah mendukung, selalu ada problem. Itu yang menjadi tantangan saya. Banyak ya. Iya. Oke. Kak Fajar, Ya. kan tadi sudah disebutkan apa sih yang menjadi landasan Kak Fajar menjadi seorang pembina pramuka? Ya. Kira-kira Kak Fajar membina pramuka itu sejak tahun berapa ya? Saya membina pramuka sejak tahun 2017 kan. Alhamdulillah, dimulai dari pengalaman saya pribadi, mulai dari SD, 1 SD, gitu, langsung lanjut ke SMA, langsung lanjut ke SMP, sampai saat ini saya memegang 3 sekolah, SD, SMP, SMA, gitu. Alhamdulillah sampai saat ini juga, karena selain daripada membina, saya juga memiliki tujuan yang tadi saya sebutkan. Soalnya saya merasa gitu, di zaman sekarang, jika anak muda khususnya pelajar SD, SMP, SMA itu, jika kita tidak arahkan ke arah hal-hal yang positif, khususnya ekstrakurikuler, itu selalu berdampak negatif. Mabuk-mabukan, pacaran, main game online, tidak tahu waktu. Makanya saya ingin merangkul sebanyak-banyaknya anak-anak untuk menjadi seorang pramuka. Jadi secara tidak langsung pendidikan pramuka ini menjadi salah satu sarana untuk membantu kader bangsa yang Oke, Kak Fajar, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira Kak selama tadi sudah kurang lebih itu 8 sampai 9 tahun membina, tentunya banyak pengalaman yang sudah Kakak lakukan. Nah, kira-kira Kak bisa nggak Kakak menceritakan pengalaman yang sangat berkesan selama Kakak membina? Boleh. Paling pengalaman yang sangat berkesan bagi saya membina, saat saya membina itu adalah
mengikuti perlombaan itu. Karena di dalam mengikuti perlombaan itu kita benar-benar mempersiapkan anak didik yang kita bina sebaik mungkin, semaksimal mungkin, karena perlombaan dan anak-anak yang kita, tapi tidak menjadi juara, tapi saya mengajarkan kepada anak juga untuk menjadi diri pribadi, menjadi lebih banyak lagi kenalannya, menjadi banyak lagi pengalamannya itu. Jadi lebih diajarkan ke interaksi sosial. Ya, betul. Ini itu untuk di bidang lombanya. Tapi ada lagi yang paling berkesan itu khususnya bagi pramuka gitu. Setiap bulan Agustus. Ada apa tuh kan? Ya, Sampai spesial seperti betul. Setiap bulan Agustus gerakan pramuka itu. Jadi mulai dari tingkat nasional, daerah, kabupaten, cabang sampai ke kabupaten itu pasti mengadakan camping di tanggal 14 Agustus yang diperingati sebagai hari ulang tahun. Jadi pramuka ini ikutnya itu tanggal 14 Agustus. Betul. Go. Oke, Kak Fajar, Ya. pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Ini kan pengalamannya sudah disebutkan bagaimana secara apa tujuannya gitu ya. Sudah disebutkan seperti itu. Sangat berkesan sekali ya. Selanjutnya Kak, untuk pertanyaan selama membina, tentunya kan anak itu memiliki yang berbeda-beda. Betul. Kemudian memiliki karakter yang berbeda-beda ya, setiap kepala berbeda. Nah, kira-kira Kak, metode apa yang Kakak gunakan untuk membina atau ketika Kakak mengajarkan kepada anak-anak tentang Ya. Kalau di dalam gerakan pramuka itu jelas ada AD dan ART-nya. Yang dimana kalau kita mengajar atau membina di satu pangkalan basis sekolah itu ada metode yang namanya 9. Pertama, atau kita bisa nyanyikan gitu kan. Ada nyanyi juga seperti nyanyian anak-anak. boleh dinyanyikan? Boleh. Nyanyiannya seperti ini, kasih kode kehormatan belajar melakukan sistemnya dan kelompok mengenali dan mengenal di alam terbuka hadir orang dewasa langkah cakap satuan terpisah babak satu kiasan dasar inovasi. Jadi kita dalam mengajar pramuka itu ada 9 kode, 9 cara dan metodenya banyak. Jadi ada kode kehormatan, belajar melakukan. Jadi anak itu di dalam gerakan pramuka tidak seperti belajar pada hanya pelajaran formal, karena sejatinya pramuka adalah belajar di alam terbuka. Dan karena itu menarik anak untuk membina itu, apalagi dengan 9 cara metode itu jelas-jelas sudah ada di dalam AD-ART-nya. Kita tidak akan kesusahan dalam mengajar. Jadi kita tinggal ikutin aja jalan-jalan tersebut. Beda dengan mata pelajaran yang biasanya anak-anak itu belum tahu kedepannya harus bagaimana. Tapi di pramuka anak-anak itu sudah tahu pasti kedepannya gimana. Jadi kita tinggal mengajarkan secara praktik. Nah, tadi Kak ada 9 metode yang Kakak gunakan. Betul. Kira-kira Kak untuk tentunya kan setiap tahun tantangan itu pasti berbeda-beda ya Kak ya. Dan pasti semakin tahun tantangannya juga semakin meningkat seperti itu ya. Nah, kira-kira Kak untuk pengembangan diri ya, apakah yang Kakak lakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam sebagai seorang pembina pramuka? Menurut pribadi saya, pengalaman saya dalam meningkatkan pengetahuan pembina pramuka itu ada sekolahnya. Sekolahnya itu ada KMD khusus mahir dasar, KML khusus mahir lanjutan, KPD sama KPR gitu kan. Khusus pembina dasar, khusus pembina lanjutan. Nah situ seperti itu. Itu untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai pembina kemampuan kita. Jadi kita update mulai dari kita sistem administrasi satuan, mulai dari tata cara ajar, tata cara membina, tata cara perang dan lain sebagainya itu diajarkan di dalam kursus atau sekolah pramuka tersebut.
Jadi di dalam pramuka itu ada sekolah tersendiri khusus Betul, untuk ada anak-anak. khusus untuk pembinanya. Oke, baik. Betul. Oke, Kak Fajar, untuk pertanyaan selanjutnya nih yang saya ingin tanyakan, Boleh. kira-kira apa sih dampak positif dari kegiatan pramuka untuk anak-anak dan remaja? Untuk dampak positif bagi anak-anak dan remaja di dalam kegiatan gerakan pramuka itu jelas tentunya sangat besar itu. Tidak bisa dipungkiri lagi karena pramuka sudah ada dalam SK pendidikan, apalagi sudah turun SK dari negara bahwa pramuka itu wajib bagi setiap anak sekolah. Dampaknya juga pasti sangat banyak, terkhusus bagi remaja dan anak-anak bisa terjauh dari hal-hal yang negatif. Untuk anak-anak bisa terjauh dari game online misalnya, karena kita belajar di luar tanpa menggunakan handphone, menggunakan gadget. Untuk remaja bisa terhindar dari pergaulan bebas, seperti pacaran yang tanpa batas, terus sama ini kaji mabuk-mabukan. Jadi kalau dampak positifnya itu sih sangat banyak. Tapi ini salah satunya saja, garis besarnya bahwasanya anak muda sama remaja itu bisa terhindar dari hal yang negatif di dalam gerakan pramuka. Oke, Pak Fajar, untuk yang terakhir ya, Siap. ada tidak harapan kakak, ya, harapan kakak untuk masa depan pramuka Indonesia, dan pesan apa yang ingin kakak sampaikan kepada orang tua yang mempertimbangkan untuk anaknya mendatang pada pramuka? Harapan dan pesan saya untuk gerakan pramuka di Indonesia adalah semoga pramuka di Indonesia semakin jaya selalu, semakin berkembang, inovasinya, dan pesannya bagi orang tua yang mempertimbangkan anaknya untuk masuk ke gerakan pramuka, jangan takut untuk masuk ke gerakan pramuka, karena pramuka di sini mengajarkan kedisiplinan, berwawasan tinggi dalam bermain. Baik kawan-kawan, tadi sudah kita wawancarai Kakak Fajar selaku pembina pramuka. Tentunya tadi sudah dipaparkan ya alasan, mulai dari alasan dia menjadi seorang pembina, kemudian harapannya apa, kemudian metode yang digunakan ternyata itu cukup banyak, ada 9 metode ya, dan diringkas dalam suatu lagu supaya bisa dipahami dan dilakukan lebih mudah. Dan ternyata gerakan pramuka ini banyak menghasilkan kader-kader pemimpin yang sangat luar biasa ya. Dan harapannya tadi sudah disampaikan ya, gerakan pramuka akan selalu maju ya. Jangan takut untuk mengikuti gerakan pramuka, karena di pramuka kamu mendapatkan segalanya ya. Everything is good thing. Oke, Pak Fajar, mungkin sekian yang bisa saya tanyakan. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh kakak bisa menjadi informasi dan manfaat bagi masyarakat, khususnya untuk anak-anak di kalangan remaja saat ini. Terima kasih Kak Fajar. Saya ucapkan ya. Baik, kawan-kawan, saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.